Toprak berkata, orang-orang Indonesia tampak santai dan bebas. Pebalap partai Yamaha Toprak Rezketioglu selalu menjadi pusat perhatian setiap tampil di WSBK Mandalika. Hal itu tak lain karena Toprak punya hubungan spesial dengan pecinta balap motor di tanah air sejak kedatangannya pada WSBK Mandalika 2021. Saat itu Toprak sukses memastikan gelar juara dunia di sirkuit Mandalika. Selain itu, kecintaan Toprak kepada keramahan warga lokal di Mandalika membuatnya selalu nyaman berada di Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, pembalap asal Turki itu mengaku senang bisa kembali ke Indonesia pada WSBK Mandalika 2023. Dia juga menceritakan soal gempa Turki dan bulan puasa yang akan dijalani umat muslim. Berikut wawancara eksklusif bersama Toprak Rezketioglu. Bagaimana Anda melihat persaingan di WSBK 2023? Toprak menjawab, sangat bagus. Saya lihat setiap pembalap berusaha untuk membuat perbedaan dan berusaha tampil kuat. Tapi, pada seri pertama di sirkuit Phillip Island sepertinya tidak sesuai dengan gaya balap saya. Saya lebih suka trek di Indonesia, terutama soal tikungan yang lambat, meskipun tidak mudah buat semuanya karena kondisinya sangat panas. Tapi saya yakin di akhir pekan ini saya bisa menang. Lalu bagaimana perasaan Anda kembali balapan di Indonesia? Toprak menjawab, pertama, saya ingin katakan saya senang kembali ke sini karena ini adalah negara muslim. Saya sangat senang bisa berada di sini. Bagi saya ini adalah special track karena 2021 saya punya memori bagus yaitu juara di sini. Saya juga suka tracknya. Ini merupakan track favorit saya. Tahun lalu juga spesial karena saya memenangi 3 balapan di sini. Orang-orang sangat hangat. Semua orang di sini tampak santai. Semua orang tampak bebas dan enjoy. Bagi saya itu bagus. Dan juga di sini sangat panas. Saya lebih bisa enjoy di sini. Pagi hari cuacanya sangat bagus. Pas siang hari hujan mulai turun. Dan itu juga jadi hal aneh di sini. Tapi saya menikmatinya saja. Lalu bagaimana mencoba naik paragliding pertama kali di Indonesia? Jawabnya, bagi saya ini adalah pengalaman pertama saya mencoba ini, paragliding. Bagi saya ini pengalaman yang bagus karena saya bisa melihat dari ketinggian. Paragliding merupakan pengalaman pertama saya. Musim lalu saya tidak tahu ada paragliding. Karena itu kemarin saya coba paragliding dan itu sangat asik. Tapi yang lebih spesial adalah karena ini adalah negara muslim dan saya sangat nyaman berada di sini. WSBK Mandalika 2023 ramai, penonton capai 59.000. Penonton WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika Lombok Minggu 5 Maret lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Direktur MGPA Priyandi Satria menyebut total jumlah penonton yang menyaksikan WSBK Mandalika 2023 mencapai 59.000 orang. Saya tambah senang lagi catatan jumlah penontonnya mencapai 59.000 yang dikeluarkan oleh Dorna. Buat saya 59.000 itu peningkatan 14,5% daripada sebelumnya, ucap Priyandi. Berdasarkan pengamatan dari sirkuit Mandalika, tampak jumlah penonton yang hadir menyaksikan WSBK Mandalika mengalami peningkatan pada hari ketiga Minggu 5 Maret. Tribun-tribun yang sepi saat sesi latihan bebas di Jumat 3 Maret, kemudian race 1 pada Sabtu 5 Maret, tampak ramai. Pada Minggu 5 Maret, kehadiran penonton semakin meningkat sejak pagi hari, hingga puncaknya saat race 2 WSBK Mandalika berlangsung pada pukul 13.30 WITA atau 12.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan gemuruh penonton sudah terasa sejak sesi Super Pole Race pada Minggu 5 Maret pagi. Saat start Super Pole WSBK Mandalika berlangsung, banyak penonton yang berteriak hingga membuat suasana semakin ramai. Sebelum race 2 dimulai, para penonton juga tampak bersemangat ketika bersama-sama menyaksikan lagu Indonesia Raya. Semangat para penonton juga semakin bertambah setelah pembawa acara mengajak mereka semua untuk berteriak Indonesia, Indonesia, Indonesia.
Mandalika, Mandalika, Mandalika. Selain itu, suara-suara trompet yang terdengar dari tribun penonton juga semakin menambah semarak balapan Race 2 WSBK Mandalika. Balapan Race 2 WSBK Mandalika sukses dimenangkan oleh pembalap Arubadat IT Racing Alvaro Bautista, disusul rider Yamaha Toprak Rezkiatoglu di posisi kedua. Sementara di posisi ketiga ditempati pembalap Honda Cavi Virgi. World SBK Indonesia yang berlangsung akhir pekan lalu di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat menyisakan beberapa kejadian, di mana salah satunya insiden Loris Bass. Pembalap Bonovo Action BMW tersebut mengalami patah tulang kaki kanan dan pergelangan kaki di Superpole Race WSBK 2023. Kaki kanan Bass tersempat Alex Lowes saat masuk tikungan ke-10. Sementara itu insiden membuat Superpole Race dihentikan sementara sekitar pukul 10:30 WITA. Setelah itu Bass dinyatakan tidak bisa melanjutkan balapan di Race 2 yang kemudian dimenangi oleh Alvaro Bautista. Tak lama setelah itu akun media sosial Alex Lowes digeruduk oleh para penggemar Bass dan WSBK. Sebab insiden tersebut dianggap konyol di mana Alex menabrak kaki Bass padahal belum masuk tikungan. Namun Bass justru membela Alex. Pembalap asal Prancis itu kemudian memposting dirinya sedang bersama Alex dan meminta semua orang untuk tidak membuli sebab hal itu wajar di balapan. Hasil Superpole WSBK Mandalika, Toprak terbaik. Toprak Rezkiatoglu jadi pembalap terbaik pada sesi Superpole WSBK Mandalika. Ia pun berhak di pole position pada R1 Sabtu 4 Maret. Toprak mencatatkan waktu 1 menit 32,037 detik. Ia unggul 0,069 detik atas Andrea Locatelli pada posisi kedua. Juara dunia WSBK 2022 Alvaro Bautista ada di posisi ketiga. Sedangkan Michael Rinaldi yang mencatat waktu terbaik di hari pertama ada di posisi keempat, diikuti Jonathan Rea. Dari jalannya Superpole, Toprak mencatatkan waktu 1 menit 32,321 detik ketika sesi Superpole menyisakan 10 menit. Ia unggul atas Alvaro Bautista dan Michael Rinaldi. Bautista lalu menggeser posisi Toprak di peringkat pertama dengan torehan waktu 1 menit 32,202 detik. Ketika memasuki 3 menit terakhir, Toprak kembali menyodok ke urutan teratas dengan catatan waktu 1 menit 32,037 detik. Selain Toprak, Andrea Locatelli juga naik ke posisi kedua. Posisi itu bertahan hingga sesi Superpole selesai. Selain posisi terdepan di Race 1, Toprak juga berhak atas posisi terdepan pada Superpole Race. Balapan Race 1 WSBK Mandalika bakal berlangsung pada Sabtu 4 Maret. Sedangkan Superpole Race 1 dan 2 akan berlangsung pada Minggu 5 Maret. Mantan pembalap MotoGP yang kini berlaga di WSBK, Danilo Petrucci mengatakan, sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit yang rumit yang ia pernah coba. Petrucci yang baru kali pertama menjajal aspal Mandalika menilai, aspal sirkuit Mandalika tidak memiliki grip yang cukup kuat, ditambah cuaca di sana sering berubah-ubah. Danilo Petrucci yang membela Barni Spark Ducati Team pun memberikan komentarnya usai mencicipi aspal Mandalika. Menurut pembalap asal Italia itu, sirkuit Mandalika punya banyak sekali tantangan, dari suhu udara panas dan cuaca yang tidak bisa diprediksi hingga minimnya daya cengkraman aspal. Di atas kertas, ini adalah salah satu balapan paling rumit bagi saya. Ini adalah salah satu sirkuit yang belum pernah saya ikuti, tapi juga aspal dan cuaca adalah dua hal besar yang tidak diketahui. Kata pembalap berjuluk Patruk itu seperti dikutip dari Crash. Hanya ada sedikit agenda balapan di sini dan bahkan jika aspalnya di aspal tahun lalu tak ada grip, sangat panas dan hujan kapan saja bisa terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Penting untuk tetap tenang dan bekerja dengan sabar karena akan ada banyak hal yang harus dilakukan. Sambung mantan pebalap Ducati Lenovo MotoGP itu.